Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Senantiasa khatib mewasiatkan dirinya untuk bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan menuju akhirat adalah ketakwaan. Khatib mengingatkan bahwa kita sedang di hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang amalan soleh sangat dicintai Allah Jalla wa Ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayamil amalu salahu fihi ahabbu ilallah min hadhil ayam." Tidak ada amalan soleh yang sangat dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ini merupakan hari-hari yang agung, sampai-sampai Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajr wal laili 'ashr." Demi waktu fajar dan demi malam dan demi 10 malam. Para ulama tafsir hampir semuanya menafsirkan bahwasannya yang dimaksud dengan 10 malam dalam ayat ini yaitu 10 awal pertama bulan Zulhijjah. Sesungguhnya kedatangan hari-hari yang agung ini membuat gembira orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Karena ini merupakan kesempatan yang besar untuk mendulang pahala yang agung. Karena sesungguhnya dengan adanya hari-hari yang mulia, amal soleh kita dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan yang ringan. Maka dari itu saudaraku, kita berusaha memaksimal mungkin menggunakan hari-hari ini untuk banyak beribadah kepada Allah. Di antara amalan yang sangat utama di hari-hari ini yaitu yang pertama, memperbanyak zikir kepada Allah. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayami ma'lumat." Agar mereka berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Quran surat Al-Hajj. Kata Ibnu Abbas, hari-hari yang telah diketahui yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Dan zikir yang utama yaitu banyak bertakbir. Hal ini sebagaimana Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya adalah Abu Hurairah dan Ibnu Umar di 10 awal bulan Zulhijjah. Mereka sengaja pergi ke pasar lalu mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir dengan takbirnya. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa takbir hari Idul Adha itu ada 2 macam. Macam yang pertama adalah takbir mutlak, yaitu takbir yang diucapkan kapan saja dan di mana saja. Dan ini dimulai dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai tanggal 13 bulan Zulhijjah. Yang kedua yaitu takbir muqayyad, yaitu yang dilakukan setelah sholat fardu. Dan itu dimulai dari subuh hari tanggal 9 Zulhijjah dan diakhiri di sholat Asyar tanggal 13 bulan Zulhijjah.
Maka saudaraku, kita perbanyak takbir, tahlil, tahmid. Betapa ringannya ucapan takbir itu di lisan kita. Saya yakin semuanya bisa mengucapkan Subhanallah. Saya yakin semuanya bisa mengucapkan Allahu Akbar. Bahkan kalau kita ucapkan mungkin hanya 1 detik saja, tapi Subhanallah, betapa banyak yang hatinya dan bahkan lisannya keluh untuk berzikir kepada Allah akibat maksiat yang dilakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka di hari-hari ini kita berusaha agar lisan kita basah berzikir kepada Allah. Ini adalah amalan yang paling agung yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari ini, yaitu banyak berzikir kepada Allah, terutama bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berpuasa. Di antara amalan kedua adalah berpuasa. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW memperbanyak puasa di hari-hari ini. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai 9 terus menerus, jumhur dan kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya itu hukumnya makruh. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW sekalipun berpuasa 10 awal bulan Zulhijjah. Namun sebagian ulama mengatakan diperbolehkan, karena ada satu riwayat dari istri Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 10 awal bulan Zulhijjah. Akan tetapi yang paling hati-hati tentu kita berusaha untuk berpuasa, namun tidak penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena kalau Rasulullah SAW lakukan, pasti Aisyah mengetahuinya, karena beliau istri yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Dan tentu Rasulullah menganjurkannya kepada Aisyah dan kepada umatnya. Ketiga, menyembelih kurban. Di antara amalan yang agung yaitu menyembelih kurban. Sesungguhnya ia sembelihan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai sembelihan yang besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadainahu bidabhi 'adzim. Dan kami gantikan ia dengan sembelihan yang besar. Quran surat Asy-Syaffat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah mensifati bahwasanya ia dan sembelihan yang besar, dan ketahuilah bahwasanya tujuan daripada hewan kurban itu bukan daging sama sekali. Tujuan daripada hewan kurban adalah sembelihannya, ibadah menyembelihannya. Makanya Allah menyebutkan itu sebagai sembelihan yang besar. Maka ketika seseorang menyembelih dengan menyebut nama Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, itulah ibadah yang Allah inginkan dari sembelihan hewan kurban. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun mengirimkan hewan kurbannya ke daerah mana. Di mana saja beliau berkorban, di situ beliau menyembelih. Jika beliau berada di Madinah, di situ beliau menyembelih. Jika beliau berada di waktu safar, beliau untuk menyembelih di waktu safar. Walaupun kata para ulama mengirimkan hewan kurban ke suatu daerah membutuhkannya diperbolehkan, yaitu bila di sana ada maslahat yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, puasa tanggal 9 bulan Zulhijjah. Di antara amalan yang besar juga di hari-hari ini yaitu berpuasa pada tanggal 9 bulan Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Rasulullah SAW mengatakan, Syiamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah. Ahtasibu Allahi ayyaka farassanata allati qablahu wassannata allati ba'dahu. Berpuasa di hari Arafah bisa menghapuskan dosa 2 tahun, setahun sebelum ini dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, bayangkan saudaraku, dosa-dosa kecil yang hendak kita lakukan di tahun depan sudah diampuni oleh Allah dengan puasa Arafah. Maka kita berusaha jangan menyia-nyiakan kesempatan emas. Jadikan hari-hari itu sebagai hari-hari yang penuh ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.
penuh kita bertakarub kepada Allah Jalla wa Ala. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Ketika amalan soleh dilipat gandakan di hari-hari yang sangat mulia ini, demikian pula perbuatan dosa maka menjadi sangat besar di mata Allah. Perbuatan dosa di hari-hari ini, para ulama mengatakan bahwa perbuatan dosa yang dilakukan di hari-hari yang sangat mulia pun menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah jangan sampai setelah selesai hari-hari mulia ternyata kita rugi, lebih banyak dosa kita dibandingkan dengan pahala kita. Maka hati-hatilah dengan sumber-sumber yang menyebabkan kita banyak dosa, seperti HP kita. Terkadang di HP kita melihat apa-apa yang tidak boleh dilihat, atau kita mendengarkan musik-musik dan yang lainnya yang diharamkan oleh syariat, sehingga akhirnya kita merugi di hari-hari ini, sehingga dosa kita ternyata lebih besar daripada pahala yang kita amalkan. Maka dari itulah Allah memberikan kepada kita hari-hari mulia ini sebagai hadiah untuk orang-orang yang beriman dan kebinasaan untuk orang-orang yang suka berbuat dosa besar. Nauzubillah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wal fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ya'dil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la takfurun.